Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 yang beranggotakan dari Muhammad Khairul Razik, Anjar Oktaviani, Anggi Veliasari akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu pengertian pajak dan pajak penghasilan pasal 21. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu, seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi, seluruh masyarakat yang telah bekerja dan memiliki penghasilan diharuskan melaporkan dan membayar pajak setiap tahunnya dengan tepat waktu dan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Poin B yaitu pemotongan pajak. Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dapat disampaikan dalam bentuk kertas maupun data elektronik atau ESPT. Pemotong PPh pasal 21 atau 26 terdiri dari: yang pertama, pemberi kerja, kedua, bendahara dan pemegang kas pemerintah, ketiga, dana pensiun, keempat, orang pribadi pembayar honorarium, dan yang kelima, penyelenggara kegiatan. Poin C yaitu tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki NPWP. Perlu diketahui bahwa tarif pajak dengan dan tanpa nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan berbeda. Jika penghasilan wajib pajak tinggi, maka total pajak yang harus dibayarkan per tahunnya juga akan ikut tinggi. Menurut pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015, tarif PPh pasal 21 bagi wajib pajak dengan NPWP adalah sebagai berikut. Penghasilan tahunan hingga Rp50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta rupiah dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sementara itu, wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan pajak senilai 20% yang lebih tinggi dari tarif pajak yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Poin D yaitu subjek pajak PPh pasal 21. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan: yang pertama, pegawai, yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 yaitu: yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan
di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional. Dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Poin E, yaitu kredit pajak bagi penerima penghasilan dan pelaporan dalam SPT. Pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak orang pribadi dapat mengurangi jumlah pajak yang terutangnya dengan mengkreditkan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik terhadap wajib pajak sendiri maupun terhadap istri wajib pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi bekerja dan anak atau anak angkat yang belum dewasa. Jumlah yang dapat dikreditkan adalah sejumlah nilai yang tercantum dalam formulir 1721 sampai A1 angka 21 dan atau dari formulir 1721 sampai A2 angka 18 dan atau bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak termasuk PPh pasal 21 yang bersifat final. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut SPT tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Poin F yaitu objek pajak penghasilan pasal 21. Secara garis besar, objek pajak merupakan sumber penghasilan wajib pajak yang dikenakan pajak. Kategori penghasilan yang dijadikan objek pajak adalah: yang pertama, penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan hari tua. Yang keempat yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah kurungan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima yaitu imbalan yang diberikan kepada non-pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam yaitu imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Poin G yaitu dasar pengenaan pajak atas pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 saat pasal 21 terutang. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Yang kedua, jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap,
atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah buronan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000. Yang selanjutnya yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan huruf C. Penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, bagi pegawai tidak tetap sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak per bulan. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan A. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya yaitu Rp500.000 sebulan atau 6 juta setahun. B. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp200.000 dalam sebulan atau 2.400.000 dalam setahun. Besar PTKP per tahun adalah sebagai berikut. A. Rp24.300.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi. B. Rp2.025.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. C. Rp2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000 berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000. B. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21 dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000 dan jumlah sebesar Rp200.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. H. Tata cara menghitung PPh pasal 21. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat 2 jenis cara pembayaran. 1. Dibayar secara bulanan. 2. Dibayar tidak secara bulanan. Yang pertama yaitu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja pemagang atau calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. A. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21. Hasil perhitungan tersebut dibagi 12. B.
berlaku untuk upah harian yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. 2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang atau calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan. 1. Tentukan jumlah upah atau uang harian atau rata-rata upah uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. A. Upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. B. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. 2. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. 3. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian telah melebihi Rp450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi Rp450.000 dikalikan 5%. 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000 dan kurang dari Rp10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. 5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang ditentukan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21. Hasil perhitungan tersebut dibagi 12. PPh pasal 21 pejabat negara, PNS, anggota TNI atau anggota Polri. 1. Penghasilan bruto merupakan penjumlahan seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD. 2. Besarnya penghasilan neto bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI atau anggota Polri ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan A. Biaya jabatan, dan B. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI atau anggota Polri kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggaraan Tunjangan Hari Tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK 03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghasilan pemotongan pajak penghasilan ditentukan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan. 4. Besarnya penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. 5. PPh pasal 21 teruntung ditentukan berdasarkan tarif pasal 417 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 pensiunan. 1. Penghasilan bruto pensiunan
pensiunan merupakan penjumlahan uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan. 2. Besarnya penghasilan itu bagi perusahaan ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. 3. Berdasarkan penentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 250 garing PMK 03 garing 2008, besarnya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan. 4. Besar penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif di bulan ke bawah hingga bulan Rp1.000 penuh. 5. PPh Pasal 21 teruntuk dihitung berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak. Penghasilan diterapkan atas penghasilan kena pajak. Ketentuan khusus pemotongan PPh Pasal 21. Aturan detail tentang pemotongan PPh Pasal 21 dapat kita temukan pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor per 16 garing PJ garing 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21. Yang pertama, pihak yang berhak dan wajib melakukan pemotongan bukan karyawan melainkan bendahara pemerintah atau perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, tidak semua penghasilan dipotong PPh Pasal 21. Agar lebih jelas lagi, berikut ini jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh Pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh pensiun secara teratur seperti uang pensiun. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pekerja lepas seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah bulanan. Yang kelima, imbalan yang diberikan pada bukan pegawai seperti honorarium, komisi, fee, atau imbalan sejenisnya yang diberikan karena jasa yang dilakukan. Yang keenam, imbalan peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, imbalan atau honorarium yang bersifatnya tidak teratur yang diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap di perusahaan yang sama. Yang delapan, penghasilan seperti jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus, atau jenis imbalan lainnya yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai. Yang sembilan, penghasilan yang merupakan penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Besaran tarif PPh Pasal 21 berbeda-beda berdasarkan besarnya jumlah penghasilan. Jika penghasilan Anda sampai dengan 50 juta, maka tarif PPh Pasal 21 yang harus ditanggung adalah 5%. Jika penghasilan Anda di atas 50 juta sampai 250 juta, maka tarif PPh Pasal 21 yang harus Anda bayarkan sebesar 15%. Namun, jika penghasilan Anda di atas 250 juta hingga 500 juta,
maka tarif yang ditanggungan Anda adalah 30%. Sementara jika penghasilan Anda di atas 500 juta, potongan PPh pasal 21 yang Anda bayar sebesar 25%. PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Untuk penyederhanaan dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, penulis membagi dalam beberapa tahapan. Salah satunya adalah memahami unsur penambah dan pengurangan penghasilan bruto karyawan sebagai pegawai tetap. Adapun tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilannya bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan atau iuran tunjangan hari tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan atau kepada badan penyelenggaraan program Jam Sostek. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyak bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya, dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada poin 1 atau 2 di atas, dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh terhadap penghasilan kena pajak, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan disetorkan ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12. Yang kedua, jumlah pasal PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor penggali sebagai dimaksud pada poin 5. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan pasal PPh jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut. Yang pertama,
gaji untuk masa seminggu dikalikan 4. Yang kedua, gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26. Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan. Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf B dibagi 26. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan, juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut atau rapel. Misalnya, untuk 5 bulan, maka perhitungan pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut. Yang kedua, hasil pembagian rapel tersebut ditambah pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Yang ketiga, PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. Yang keempat, PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf C dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf D. Pengertian dan jenis profesi bukan pegawai. Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang keenam, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Yang ketujuh, agen iklan. Yang kedelapan, pengawas atau pengelola proyek. Yang kesembilan, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Selanjutnya, petugas penjajah barang dagangan. Selanjutnya, petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. PPh pasal 21 bukan pegawai dan kategorisasi dalam SPT PPh 21. Dalam SPT PPh pasal 21 bukan pegawai dapat dilihat pada formulir 17.21.6 bukti potong tidak final, dan untuk pengelompokan bukan pegawai disederhanakan ke dalam 6 kategori.
Yang pertama, imbalan kepada distributor multi-level marketing. Yang kedua, imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Yang ketiga, imbalan kepada penjajah barang dagangan. Yang keempat, imbalan kepada teriaga ahli. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Yang keenam, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Terdapat 3 cara perhitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Yang pertama, PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP. PPh 21 sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dikali tarif pasal 21 dihitung secara kumulatif. Yang kedua, PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP. PPh pasal 21 sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Yang ketiga, PPh pasal 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan. PPh 21 sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan. Bukan pegawai berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan. Yang pertama, memiliki NPWP. Yang kedua, penghasilan berasal dari hubungan kerja. Yang ketiga, tidak memperoleh penghasilan lainnya. Dan yang keempat, menyerahkan fotokopi kartu NPWP bagi wanita kawin ditambah surat nikah dan kartu keluarga. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka bukan pegawai tidak berhak memperoleh pengurang PTKP. Contoh kasus bukan pegawai tidak berkesinambungan. Mulyadi Santosa melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Komputer Canggih dengan fee sebesar 5 juta. Perhitungan PPh pasal 21 adalah 5% dikali 50%, 5 juta sama dengan 125.000. Dalam hal Mulyadi Santosa tidak memiliki NPWP, maka besar PPh pasal 21 yang terutang menjadi sebesar 20% dikali 5% dikali 50% sama dengan 150.000.